Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Agustus 2024 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, ada satu peribahasa seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Artinya bahwa seseorang tidak boleh sombong karena kemampuan yang dimilikinya. Terutama kita sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap menyadari bahwa segala yang kita miliki berasal dari Tuhan. Perikop hari ini sangat menarik. Awalnya Petrus adalah satu-satunya murid yang mengenali siapa Yesus itu, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus memuji Petrus, "Berbahagialah engkau, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus memberi tugas penting kepada Petrus sebagai batu karang, dasar gereja, pemegang kunci kerajaan surga. Ini adalah tugas besar dan penting. Tentunya
tugas penting itu harus diberikan kepada seseorang yang superior, seseorang yang lebih hebat daripada ke-11 rasul lainnya. Tetapi ternyata terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Ketika Yesus menyatakan bahwa Mesias harus menanggung banyak penderitaan, Petrus malahan menegur Yesus. Mungkin Petrus berpikir Mesias itu kan posisi penting yang harus diberikan kepada orang hebat. Tentunya orang sehebat itu tidak perlu menderita. Harusnya Mesias itu dipuja-puja dan dielu-elukan umat. Tetapi tentu kita tahu rencana Allah berbeda dari rencana manusia. Bagi Allah, posisi tinggi bukan berarti kehebatan. Justru Sang Mesias harus menanggung penderitaan besar dan harus melaksanakan tugasnya untuk mati dengan cara yang paling hina. Maka Yesus menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis." Wah, Petrus yang tadinya dibilang batu karang, diberi kunci kerajaan surga, sekarang disebut iblis. Karena saat itu Petrus bukan menyatakan kehendak Bapa. Petrus membiarkan pikirannya dipengaruhi iblis. Dia memikirkan hal-hal yang dipikiran manusia. Bahwa posisi penting, jabatan tinggi, tugas besar itu harus dipercayakan kepada seseorang yang hebat, yang jagoan, yang superior. Tetapi pikiran Allah berbeda jauh. Maka menerima tugas besar dari Yesus bukan berarti Petrus ini seorang yang jagoan, yang hebat, yang berprestasi dan bebas dari kesalahan. Malahan justru di posisi penting itu Petrus harus semakin waspada. Dia harus semakin menjaga hatinya, menjaga pikirannya dan perkataannya agar tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Sobat Fresh Juice, cara Allah berbeda dari cara dunia. Allah memilih seseorang bukan karena kehebatannya, tetapi agar orang itu semakin bersandar pada Allah, semakin menyerahkan diri dan hidupnya kepada Allah. Allah mempercayakan suatu posisi penting kepada seseorang bukan karena dia ahli, tetapi karena Allah mengasihinya dan ingin terus membentuknya. Kita tahu setelah peristiwa ini, Petrus masih terus berkali-kali melakukan kesalahan. Dalam peristiwa transfigurasi misalnya, Petrus ingin mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Padahal bukan ini kehendak Tuhan. Tuhan ingin agar murid-muridnya semua turun gunung dan berkarya. Dalam peristiwa penyaliban, Petrus menyangkal Yesus hingga 3 kali. Tetapi meskipun demikian, meskipun Petrus berkali-kali melakukan kesalahan, Yesus tidak membatalkan jabatan penting itu. Karena Yesus tidak pernah salah pilih. Dia tahu bahwa Petrus mampu melakukan semua itu bersama dengan Yesus. Yesus tetap mengasihi Petrus dengan segala kelemahannya, dengan segala kelebihannya, dan ingin membentuk Petrus untuk semakin bersandar kepada Yesus. Seperti ilmu padi, semakin tinggi posisimu, semakin besar kepercayaan yang diberikan kepada kita, semakin kita harus merunduk. Kita harus terus merendahkan diri dan membiarkan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa,
Kami mau berdoa untuk para pemimpin negara kami. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Berkatilah Bapak Paus, jagai kesehatannya, sertai rencana kedatangannya ke Indonesia agar berjalan lancar. Berkati juga Bapak Uskup kami, pastor paroki kami masing-masing. Biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Agustus 2024. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.